sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya ketua kelas. Baik, sebelumnya Ibu mau cek daftar hadir terlebih dahulu nih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Saya. Kenapa tuh nggak hadir? Sakit. Ya oke, sekali lagi Ibu tegaskan ya Anda semua bahwa penting ya untuk menjaga kesehatan. Perbanyak minum air putih, kurangin esnya. Tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah, Ibu. Sudah sarapan. Nah, makan makanan yang bergizi, jangan makan junk food terus, oke? Oke. Nah, untuk pertemuan sebelumnya masuk dengan Ibu siapa? Ibu Nadila. Kita membahas mengenai ya, ada yang masih ingat mengenai materi pacaran? Saya Bu. Iya, silakan. Kemarin itu kami bahas mengenai dampak negatif pacaran Bu, seperti prestasi belajar turun, lebih luar nikah dan juga stres berlebihan. Oke, tepuk tangan dulu gadis. Oke, gadis ini Bu ada sedikit hadiah ya gadis, jangan sedikit nih karena gadis masih ingat gitu ya. Oke, sama-sama gadis. Oke, nah untuk pertemuan kita hari ini, Anda semua tahu tidak kita akan bahas mengenai apa? Tahu. Ya, nah di sini kita mau main. Nanti Anda silakan untuk menebak ya materi kita hari ini kita akan bahas mengenai apa melalui video ini ya. Pastinya materi ini penting banget akan Ibu sampaikan ya pada pertemuan kita hari ini. Waktu kita ya kurang lebih sama 40 menit. Ibu harapkan Anda semuanya aktif ya mengikuti kegiatan kita hari ini dan nanti Ibu akan bagi per kelompok. Silakan Anda untuk bekerja sama dengan baik di kelompoknya. Oke? Siap untuk menyaksikan videonya? Siap. Kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 15% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah, dari tingkat universitas, belum ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya kekerasan dilakukan dengan banyak hal seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada yang mengatakan gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatain dengan perkataannya di daerah. Apabila mereka yang merasa asal diserang dan situasi sudah menjadi bahan lucu. Biasanya, mereka yang mempunyai rasa berbeda pun sudah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Jangan pun berubah, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau bisa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan ada sanksi bertahap dari orang tua. Yang berwajib atau dipidana dan bisa sampai akhirnya penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah untuk emosi atau lagi sering terlihat pada luka dan marah atau yang lebih parah bunuh diri. Apakah kamu siap dari masa pemberlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop. Oke. Nah, kira-kira sudah ketebak belum hari ini kita akan membahas mengenai apa nih? Bullying, Bu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi betul sekali ya, hari ini kita akan membahas mengenai bullying. Nah, apa yang Anda ketahui tentang bullying? Ayo silakan. Oke, mana dulu nih? Ayo Bu. Oke, Nadila dulu ya ini. Jadi tadi Bu, dari
dilakukan pembagian bisa cepat sebaya ataupun hal lain yang bisa menyebabkan dampak tadi bisa masuk penjara, bunuh diri dan lain-lain. Oke, itu sekali ini tepuk tangan dulu untuk Binti. Jadi ada beberapa dampaknya ya di sini. Oke, baik. Selanjutnya, selain dampak tadi ada tidak yang ingin menjelaskan kembali mengenai video tadi? Selain dampak. Oh, iya, silakan Nadila. Tidak boleh. 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 Jadi tadi kita lihat kan bully, tapi bully itu tuh ada 4 Bu. Oh iya, apa Nadila? Yang pertama tadi kalau nggak salah bully fisik, terus verbal, dan satu lagi yang lainnya elektronik, satu lagi lupa Bu. Saya Bu. Oke, silakan Bunda. Relasional Bu. Oke. Jadi jenis bullying itu ada empat. Ada bullying fisik, verbal, elektronik, dan relasional. Yang lainnya harus tetap semangat dan aktif ya. Oke. Nah sekarang ibu mau bagi anda semua menjadi 4 kelompok. Silakan untuk mencari pasangannya. Satu kelompok 2 orang saja. Oke. Oke. Tugasnya adalah ibu akan bagikan ini LKPD. Isinya adalah kasus. Setiap kasus itu setiap kelompok ya berbeda-beda kasusnya. Jadi silakan anda semua mengerjakan sesuai dengan arahan yang sudah tertera. Oke? Untuk kelompok 1 kelompok mana tuh? Oke. Nadila dan Gladys ya. Oke, kelompok 2 lu mana dulu nih? Ini kayaknya aku. Oke. Ya. Ya, oke. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke. Kasih Bu. Sama-sama, silakan dijawab ya. Bu. Iya, sama-sama. Ini untuk kelompok 4. Oke. Jadi itu kasih waktunya 5 menit saja. Silakan dikerjakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada kendala? Nah, Bu. Oke, ada kendala tidak? Bu, ini bagaimana Bu? Yang mana tuh Anda? Ini Bu. Ini. Oh, pas nih Bu. Oh iya. Ini apa namanya? Oke. Sini Bu. Iya, sama-sama. Oke. Bisa? Iya Bu. Oke. Ada yang sudah selesai? Ibu. Ada Bu. Sudah. Kelompok mana dulu nih? Kelompok 1 sudah? Ada aja Bu. Oke, boleh. Kelompok 1 silakan untuk maju ke depan ya. Berdua ya? Oke, Bu. Iya. Oke, Bu. Oke, silakan kelompok 1. Oke, Bu. Oke, silakan Nadila ya dan Gladys. Oke, Bu. Baca ini Bu. Ya. Pertama, menurut kelompok kasus di atas merupakan jenis bully apa? Jelaskan dan contohkan di depan
perundungan di Indonesia sudah darurat. Itu kasusnya, Bu. Nah, jadi kalau menurut kami kasusnya itu bully fisik kan, Des? Fisik, Bu, karena dia memburukan fisik orang atau mengalami kekerasan fisik gitu, Bu. Boleh tidak kelompok satu mencontohkan bagaimana bullying fisik itu? Boleh, Bu. Boleh. Sini, langsung ya, Bu. Iya, langsung saja. Cuma menyontohkan ya. Oke, Bu. Yes. Apa sih lo pakai ini norak geli. Gitu sih, aku nggak ada bersalah sama kamu. Udah, Bu. Oke, tepuk tangan dulu semua. Jangan lanjut pertanyaan kedua. Nah, jadi yang kedua itu adalah menurut kelompok dampak apa yang dirasakan korban setelah mendapat perilaku tersebut. Baca dis. Yang pertama itu, Bu, ada sakit atau trauma. Yang kedua itu rugi fisiknya, Bu. Terus pertanyaan yang ketiga, apa yang akan kelompok lakukan jika melihat perilaku bullying tersebut di lingkungan sekolah? Yang pertama kami memberikan pancing, yang kedua mendamaikan, yang ketiga melerai, dan yang keempat melapor guru BK. Oke, jadi bisa melapor ke guru BK. Iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ini kelompok satu ibu ada siapa sih? Oke, Bos. Oke, sama-sama. Oke, sekarang giliran kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok dua. Oke, sama kelompok dua. Kami mendapat kasus tentang siswa SD Banyuwangi bunuh diri, diduga sering diolok karena negatif. Nah, jadi ada pertanyaannya. Yang pertama itu, menurut kelompok kasus di atas merupakan jenis bullying apa? Jelaskan dan contohkan di kelas. Jadi kami itu dapat bullying verbal, itu dengan kata-kata. Ada diolok-olok tadi ya. Oke, boleh? Ya, langsung nomor 2 untuk mencontohkan bagaimana sih bullying verbal itu. Oke, ini yang mencontohkan ya. Oke, Bu. Oke. Kita coba kami murahkan bullying gimana? Oke, sebelum kita langsung pertanyaan yang kedua dan tiga. Pertanyaan kedua itu adalah menurut kelompok dampak apa yang dirasakan korban setelah mendapat perilaku tersebut, ya, Bu? Jawabannya itu bisa depresi, ya, Bu, lalu bunuh diri, tidak percaya diri, terus juga merasa dirinya tidak berharga, terus juga trauma, Bu. Lalu apa yang akan kelompok lakukan jika melihat perilaku bullying tersebut di lingkungan sekolah? Yang pertama tentunya kita melaporkan pelaku ya terhadap guru atau kepala sekolah ataupun orang tua dari pelaku tersebut maupun korbannya. Yang ketiga itu melerai antara korban dan kedua pelakunya. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, kelompok dua. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok tiga silakan. Ya. Ibu, jawabannya ya, Bu ya. Di sini kami menganalisis kasus berikut, yaitu karena beda agama, siswi kelas 2 SDN di Jomin Cikampek dibully guru dan Kepsek juga dipukuli, Bu. Ini termasuk dari pembulian relasional, Bu, karena dilakukan oleh lebih dari satu orang atau kelompok, Bu. Oke, silakan kelompok dua, kelompok tiga ya. Ya, Bu. Untuk mencontohkan bagaimana sih bullying relasional itu. Bu, boleh nanya apa? Oh, boleh, silakan. Dan kalian kelompok. Oke, silakan. Ya, tolong ya. Iya, boleh. Boleh. Nanti kita ingat ya. Ibu bisa dimulai, Bu. Iya, silakan kelompok tiga. Itu baju ini jelek banget. Iya. Jelek banget kan? Gereja ya? Aduh. Yuk, Iya. yuk, jangan ditemani ya. Yuk, yuk. Oke, Oke, silakan kelompok tiga sudah pertanyaan kedua dengan tiga. Jadi pertanyaan nomor 2 itu menurut kelompok dampak apa yang dirasakan korban setelah mendapatkan perilaku tersebut?
sendirian ya Bu, dibully ramai-ramai dan juga kecewa Bu. Terus tiga, apa yang akan dilakukan kelompok jika melihat perilaku bulian tersebut di lingkungan sekolah? Yang pertama membela Bu. dan yang terakhir itu paling harus dilakukan itu melaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Ini Bapak sini punya coklat nih. Dapat kelas. Ya. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya kelompok 4 ini dulu ya. Di sini kami kelompok 4 mendapatkan kasus banjir cyberbullying. Influencer TikTok ini diduga meninggal bunuh diri. Nah, jadi di sini kami mendapatkan bullying elektronik Bu. Bullying elektronik itu bisa disebut dengan Cyberbullying. Cyberbullying. Oke. Tahu. Nah, di sini kami akan memperagakan Bu bagaimana sih cyber. Oke, silakan. Bagaimana nih contohnya cyberbullying ini? Kelompok 4. Ufi sebagai korban dan Liza sebagai pelaku Bu. Oke. Satu deh. Apaan? Ufi alay banget. Komen ah. Ufi cukup deh. Dihapus. Sudah. Itu langsung cyberbullying ya. Dia melalui media elektronik. Oke, bagus sekali. Silakan jawab pertanyaan nomor 2 deh. Oke, pertanyaannya itu apa dampak yang dirasakan korban setelah mendapatkan perilaku cyberbullying ini? Yang pertama pastinya korban merasa tertekan, kemudian trauma, takut, mentalnya terganggu, dan turunnya rasa percaya diri. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Melihat Oh, yang ketiga belum ya? Oke. Nah, yang ketiga nih apa yang akan dilakukan jika melihat perilaku bullying di sekolah? Apa mestinya menegur terlebih dahulu Bu. Jika mungkin tidak sadar mungkin dapat melaporkan ke guru BK. Oke, laporan guru BK. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang gimana sedikit cepat ya. Terima kasih Bu. Oke, jadi dari penjelasan kita tadi nih, Anda semua Ibu rasa sudah pada tahu ya apa itu bullying, jenis-jenis bullying seperti apa, dan dampak dari bullying itu sendiri. Oke, sekarang Ibu mau minta nih kesimpulan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan mengenai pertemuan materi kita hari ini itu? Oke. Bisa Bu? Iya, silakan. Kesimpulannya dari tentang bullying ini merupakan suatu perundungan Bu, di mana di sini ada si korban dan si pelaku. Nah, di mana dampaknya nih bagi si korban ini dapat trauma Bu, bahkan dapat mengakibatkan ia bunuh diri. Kemudian dari si pelaku dapat menyebabkan pelaku ini menjadi di penjara Bu karena melakukan bullying ini Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Liza. Oke, sekarang satu orang lagi deh untuk menyampaikan pesan dan kesannya mengenai pertemuan kita hari ini. Liza. Ayo siapa yang ya sekarang. Kalau menurut saya sendiri kesannya semua di sini Bu harus bisa menerapkan dari belajar kita pada hari ini Bu, jangan sampai melakukan bullying terhadap teman-teman sendiri yang ada di sekolah ini, di kelas ini. Dan kesannya Bu, kegiatan kita sangat seru hari ini Bu, karena ada dramanya juga, ada rewardnya juga Bu. Oke, silakan. Untuk melatih semangat Anda semua, sekarang kita mau breaking dulu deh. Oke, jadi breakingnya tepuk semangat aja deh. Jadi Anda semua boleh ikutin Ibu mengenai tepuk semangat itu ya. Oke, tepuk semangat itu seperti ini. Tepuk semangat. Semangat.
Jadi Ibu harapkan sebelum meninggalkan ruangan ini, Ibu akan mengirimkan link form pengisian evaluasi kita untuk kita hari ini. Silakan Ananda untuk mengisi nanti ya. Oke. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, karena tadi diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Silakan kita kelas untuk memimpin doa. Juga untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersyukur dan berdoa. Doa dimulai. Doa misalnya. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah aktif mengikuti kegiatan kita hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bijak dalam bersosial media. Oke, Ibu akhiri, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.